Pertanyaan, orang tua yang saleh biidznillah menjadi sebab keturunan yang terjaga. Bagaimana dengan anak Nabi Nuh yang durhaka? Ya. Jawabannya seperti yang tadi saya sebutkan, pengaruh terhadap anak, baik pengaruh baik maupun pengaruh buruk itu banyak. Sehingga di sini akan terjadi kuat-kuatan pengaruh. Ya. Di sini akan terjadi apa? Kuat-kuatan pengaruh. Kita tidak bisa mengingkari apa yang telah disebutkan tadi, bahwa orang tua yang baik juga akan berpengaruh dalam kebaikan anak. Tapi terkadang pengaruh ini kalah dengan pengaruh buruk yang lain, seperti pergaulan. Dan ini tadi kita telah sebutkan dalam hal apa? Pengaruh nama. Nama punya pengaruh, tapi sekian persen. Pergaulan punya pengaruh, mungkin lebih besar persenannya. Nah, akhirnya bisa kalah ini. Pengaruh yang baik tadi bisa kalah dengan pengaruh yang buruk. Begitu pula anak para nabi, sebagiannya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, anak Nabi Nuh. Pengaruh yang baik pada dari beliau tentunya ada. Tapi mungkin itu kalah dengan pengaruh-pengaruh yang lain yang lebih kuat, sehingga menjadi anak yang durhaka. Wallahu a'lam. Mau bertanya bagaimana sebenarnya pendidikan yang baik dan barokah bagi anak-anak mengikuti pendidikan seperti kita dulu, SMP, SMA, SD, atau mengikuti pendidikan salafus saleh. Ya. Dan seterusnya, ini panjang pertanyaannya. Hendaknya kita, pendidikan itu kan bahasa Arabnya tarbiyah, ya. Hendaknya kita dalam hal tarbiyah ini bukan hanya dalam namanya saja, tapi hendaknya seperti kata orang Arab, ya, tarbiyah bima'na al-kalimah. Jadi betul-betul tarbiyah itu tarbiyah. Tarbiyah yang tarbiyah, bukan hanya namanya tarbiyah, tapi betul-betul pendidikan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sekarang berbagai macam yang tadi kita telah singgung, sekolah yang bermacam-macam, tapi subhanallah, ruh daripada tarbiyah itu kosong. Dan justru seringkali pergaulan mengalahkan pendidikan. Jadi kalau begitu, hendaknya kita sadari. Dan hendaknya kita berusaha. Kita harus mampu menciptakan, paling tidaknya untuk kita, syukur-syukur yang lain juga, pendidikannya benar-benar Islami dan menghasilkan seperti yang dikehendaki oleh Islam. Ya. Sesungguhnya kalau kita lihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendidikan seperti zaman kita, pendidikan formal itu kan belum ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi apa artinya tidak ada pendidikan di zaman itu? Apa artinya tidak ada pendidikan di zaman itu? Justru pendidikan yang hakiki ada di saat itu. Dan hasilnya bisa antum lihat. Ya. Antum lihat hasilnya. Orang-orang yang dikenang sepanjang masa karena kebaikan mereka dan karena jasa mereka. Anak-anak muda, Usamah bin Zaid sudah menjadi panglima perang dalam usia kurang dari 20 tahun, belasan tahun. Abdullah bin Abbas masih belasan tahun sudah menjadi ulama. Ya. Abdullah bin Zubair dan lain-lain dari para sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang masih muda-muda, sudah menjadi orang-orang besar. Ini karena apa? Karena tarbiyah yang betul-betul tarbiyah. Walaupun seandainya tidak punya apa? Sarana untuk tarbiyah tadi, dalam arti seperti yang sekarang ini. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya kita ini masalah fasilitas, alhamdulillah kalau Allah berikan kepada kita fasilitas, ada masjid, ada gedung, ya. Kemudian ada ruang-ruang untuk belajar. Bagus. Ajari dengan didikan yang Islami. Begitu. Jadi intinya
hendaknya kita mengetahui bahwa intinya adalah pada tarbiyah tersebut. Mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, sesungguhnya seperti yang tadi kita sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Perhatikan salatnya. Kami enggak minta rezeki dari kalian, kami yang memberi rezeki kalian. Ya. Perhatikan agama, urusan dunia bukan artinya enggak perhatikan, tapi kata Allah, "La tansa", jangan kelupaan dunianya. Antum perhatikan dari kata-kata ini, jangan kelupaan dunianya. Ya. Berarti kita perhatian dengan agama yang lebih, tapi jangan kelupaan dunianya. Kalau kelupaan dunianya jadi seperti orang-orang yang lain nanti, yang memberatkan orang, yang bertameng dengan zuhud padahal tidak zuhud. Makanya di sini perhatikan ilmu agama yang lebih, pengamalan, dakwah, tarbiyah yang sesungguhnya, dan jangan kelupaan dunia. Kami sebagai orang tua seringkali dihadapkan sebuah dilema untuk memilih dan memasukkan putra kami ke lembaga pendidikan yang dikelola Salafiyin. Apakah yang berpola ma'had atau apakah yang mengikuti program wajar Diknas? Mohon diberi nasihat atau pengarahan. Ini juga tidak jauh dengan apa yang tadi kita sebutkan. Sesungguhnya yang paling inti adalah pendidikan ilmu agama kita. Kalau semacam ijazah, sesungguhnya itu hanya suatu sarana untuk sesuatu tujuan, yang bisa kita lakukan, bisa tidak kita lakukan. Kalaupun kita melakukan, maka dengan cara yang paling jauh daripada hal-hal yang melanggar agama. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk memperoleh yang namanya ijazah banyak cara. Kalau itu memang harus kita peroleh karena tujuan yang memang secara syar'i dibolehkan atau mungkin dianjurkan, maka kita harus cari cara yang paling minimal pelanggaran-pelanggarannya. Kalau memang ada pelanggaran, dan tentunya ada. Jadi itu yang menjadi prinsip saya, dan nampaknya saya melihat itu yang terbaik bagi kita, bagi Salafiyin pada umumnya, supaya mereka tetap lebih bisa menjaga pendidikan anak-anak mereka, tidak terseret-seret oleh hal-hal yang akhirnya membuat mereka susah dan membuat kecenderungan untuk jauh daripada agama malahan. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, pandangan syariat mengenai nama-nama yang baik sesuai Islam, akan tetapi fenomena di kalangan masyarakat banyak terjadi anak sakit-sakitan dan banyak maksudnya keberatan nama gitu. Ya. Dan banyak masukan bilang nama ini, nama itu, keberatan buat anak. Ya. Nah ini khurafat yang seperti ini namanya ya, khurafat. Nah, akhirnya enggak jadi namanya Abdullah atau Abdurrahman, keberatan. Jadinya namanya siapa? John Maker atau siapa? Itu yang ringan. Ala kulli hal ini khurafat ya. Dan itu mungkin sengaja setan mempengaruhi seperti itu biar namanya diganti nama yang tidak baik. Bisa jadi. Makanya pertahankan nama yang baik, nama yang Islami, walaupun itu ternyata anaknya sakit-sakitan, insya Allah bukan karena nama tersebut. Bawa ke dokter, ya insya Allah ada jalan keluar. Apa hukumnya seseorang yang memilih hijrah atau rihlah
dikarenakan khawatir terhadap agamanya, juga terhadap anak istrinya. Akan tetapi di satu sisi orang tersebut adalah anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki kedua orang tuanya yang sudah mulai berusia lanjut. Ya, memang menjaga agama perlu ya. Di sini memang dia perlu mencari cara yang paling tepat. Kalau memang dia sangat dibutuhkan oleh kedua orang tuanya, dia bersabar untuk berbakti kepada orang tuanya dan tetap menjaga agamanya. Syukur-syukur orang tuanya bisa sekaligus diajak pergi hijrah yang sunnah. Hijrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Di lingkungan yang jelek misalnya, sulit dia menjaga agamanya, disunnahkan dia berhijrah, atau bahkan terkadang diwajibkan dia berhijrah dari tempat tersebut. Ya, nampaknya mungkin cukup sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ikhwah yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebanyak ini, tapi karena waktu yang terbatas. Insyaallah mungkin ada yang menjawab atau kita jawab pada waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.